Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Dulur, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Untuk inilah izinkan numpang sair yang berjudul Jangan Merasa Paling Benar. Islam sebagai agama yang humanis mengajarkan kepada umatnya agar terhindar dari perilaku yang merasa paling benar dan diperintahkan untuk selalu melakukan koreksi diri, muhasabah, ibda'u binafsi, serta meluruskan niat untuk kebaikan, kemanfaatan sesama manusia dan alam ini. Dan Islam menganjurkan bahwa jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, karena jika disibukkan mencari kesalahan orang lain, lalu dirinya merasa paling benar, tentulah akan menjerumuskan dirinya sendiri. Mari sibukkan diri ini mencari kesalahan-kesalahan diri sendiri. Ibda'u binafsi di situ, koreksi diri sendiri. Sehingga akan memahami, akan menentukan langkah bagaimana diri hidup ini supaya lebih baik, lebih manfaat. Itu jauh lebih indah. Andai kata ada sebuah perbedaan, maka untuk mencari jalan solusi keluarnya, menentukan suatu kebenaran atas perbedaan tersebut, mari kembalikan bersumber pada wahyu ataupun firman Allah dan akal sehat. Sebagaimana kebenaran itu sejatinya, yang maha benar itu hanya Allah. Seperti di Al-Baqarah ayat 147. Jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu bahwa kebenaran itu hak mutlak hanya Sang Maha Pencipta yang maha benar. Dalam sholat pun kita telah terajarkan di sana di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ayat ini menandakan bahwa diri kita ini, setiap ucapan, setiap pandangan, setiap perbuatan tentulah tidak luput dari sebuah kesalahan. Untuk inilah Al-Fatihah di dalam suratnya tersebut, ihdinas siratal mustaqim, mengajarkan bahwasanya kita supaya berlaku baik, lurus, bahwa kebenaran mesti kita jaga, kebenaran hak mutlak mesti kita tegakkan. Seharusnya semua merasa sedang berada pada jalan menuju kebenaran. Dengan diri kita memahami bahwasanya diri ini semua ini adalah berproses menuju
ataupun mencari jalan ke kebenaran, tentulah akan dapat kasih sayang dari Allah dan Rasulullah. Memegang kebenaran merupakan keharusan, seperti firman di Al-Baqarah 147. Tetapi merasa diri paling benar, paling bersih, paling suci mesti dihindari, karena itu akan menjebak diri kita pada sifat iblis. Apabila kebenaran yang bersifat pengetahuan, ilmu, dan mencangkut urusan kehidupan dunia atau muamalah dunyawiyah, di usul fikih mengajarkan urusan muamalah itu hukumnya ibaha atau boleh, kecuali yang terang dilarang menurut syariat. Hal yang disebut syar'i pun banyak aspek dan mazhabnya, tidaklah tunggal dan serba absolut. Maka jangan memutlakkan pandangan soal urusan dunia. Saya merasa paling benar, itu jangan. Atau kita menilai orang lain itu salah, yang benar begini loh, itu pun juga kurang baik. Semakin kita menilai orang lain, semakin kita menjelekkan orang lain, semakin kita membuat fitnah pada orang yang sejatinya itu akan merusak diri kita, diri sendiri. Hidup ini untuk berbagi manfaat, untuk berbagi kasih sayang kepada sepadan makhluk dan semua makhluk dalam isi jagat semesta ini. Cara memahami dan menghadapi urusan dunia pun tidak bisa hitam putih, hanya sekedar hitam putih saja. Perlu banyak pandangan dan langkah. Siapapun yang suka memutlakkan urusan dunia, lebih-lebih dengan kacamatanya sendiri, sama dengan tidak memahami kenyataan hidup secara luas. Manfaat hidup secara luas. Kasih sayang hidup secara luas. Imam Syafi'i pernah matur, pendapatku boleh jadi benar, tetapi berpeluang salah. Sedangkan pendapat orang lain bisa jadi salah, namun berpeluang benar. Ini kata-kata bijak dari Imam Syafi'i. Dalam memaknai kalimat ataupun kata, ini ada kalimat yang maknanya akan indah. Hisaplah diri sebelum menghisap, dan dihisap orang. Bila kita benar sekalipun, tidak perlu gemar menyalahkan orang lain. Jika memahami kata bermakna ini akan indah. Sikap merasa paling benar, sikap merasa paling baik, paling pintar, sifat ini merupakan karakter iblis. Tatkala berdialog dengan Allah ketika penciptaan Adam sebagai manusia, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, iblis, Azazil berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah ya Tuhan? Di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Kemudian Sang Pencipta Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Sikap merasa paling benar menunjukkan kekerdilan kebenaran yang dimiliki. Sikap merasa paling benar menunjukkan kekerdilan kebenaran yang dimiliki. Menunjukkan keterbatasan pengetahuannya. Dan upaya menutupi rindangnya kesalahannya. Perlu mari dipahami. Kebenaran hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berbuat kebenaran. Kebenaran hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berbuat mengikuti daripada nilai kebenaran itu sendiri. Kebenaran tak akan mampu dilihat oleh orang yang sering berbuat kesalahan. Begitu juga sebaliknya. Diri orang yang baik akan selalu disibukkan mencari kesalahan dirinya. Diri orang yang manfaat akan mencari dan disibukkan mencari kesalahan dirinya sendiri. Dan melihat kebaikan orang lain. Menghargai orang lain. Tidak sulit untuk tahu siapa dan apa kemauan diri yang sebenarnya. Mari mencoba perantara zikir kemudian hening. Zikir serasa tidak berzikir, mengingat serasa tidak mengingat. Di sana nanti Sang Pencipta sendiri yang akan membimbing diri ini. Di bawah kondisi pikiran yang tenang, di bawah perasaan yang damai, di bawah hati kolbu yang menikmati, mensyukuri yang tiada tara. Nanti tentulah Sang Pencipta akan membimbing diri akan jadi lebih baik yang orang lain tidak tahu. Karena kebaikan itu sendiri hanya Allah yang memberi sebuah kebaikan. Percaya, yakin, aku yakin. Selalu berbuat baik, selalu memberi sebuah manfaat, selalu mendoakan leluhur, selalu mendoakan jagat semesta ini. Itu akan lebih baik, akan indah. Salam leluhuran, salam seduluran, salam leluhur, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.